atas kesempatannya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore adik-adik. Sore, Kak. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi dengan Kak Eka. Nah, kita sambil nyantai. Ada juga silahkan diposisikan tempatnya, dikondisikan yang nyaman. Biar nanti kita bisa lebih rileks dalam belajarnya ya. Biasanya kalau perasaannya rileks nanti mudah masuk ke otaknya ya. Oke, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas kita di dalam menuntut ilmu, belajar hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmunya insya Allah kita berharap bisa ada manfaat ya di dunia maupun di akhirat ya. Itu hostnya pesan lagi tuh adik-adik semuanya dimohon untuk menambahkan kode lokasinya. Nih hostnya kayaknya udah mulai galak nih kayaknya nih. Kak Rizky ya. Oke adik-adik, untuk hari ini materi kita membahas kalau nggak salah sih TO UTBK. Ya, kita membahas TO UTBK. Nah, semoga kemarin udah ngerjain semua TO-nya. Di sini ada beberapa siswa yang udah standby. Alhamdulillah udah sampai 45 peserta. Ya. Oke, kakak ingin menyapa dulu beberapa. Ada di antara di sini DAji. Assalamualaikum DAji. Halo. Waalaikumsalam Kak. Halo Kak. Ikut TO nggak kemarin? Enggak Kak, baru masuk kemarin Kak, waktu hari Senin. Maksudnya baru masuk ke Budi NF gitu? Oh iya, yang TPS. Udah sih, waktu saya saintek kemarin, soalnya saya pindah Kak ke IPS. Oh iya, berarti ini murtad dari IPA ke IPS ya? Pada linjur ya? Tapi yang matematikanya? Udah kok, udah kerjain. Udah ya, sip, mantap. Gampang nggak? Ya lumayan. Mantap. Oke, di sini kemudian ada juga Dek Naomi. Halo, selamat sore Dek Naomi. Sore, Kak. Iya. Terus sama Kak Hotnya katanya belum di rename namanya. Orang ikut tryout nggak, Dek Naomi? Ikut, Kak. Oke, alhamdulillah mantap ya. Berarti udah ngerjain semua ya? Nilainya udah keluar belum? Udah, Kak. Udah ya. Ada analisis nilai nggak untuk melihat sejauh mana kalian bisa dapat jurusan yang kalian pilih? Lulus atau nggak lulus gitu? Udah ada ininya, udah ada hasilnya kayak gitu. Udah ada Kak. Udah ada Kak. Udah ada ya, mantap. Yang sudah nyampe nilainya alhamdulillah ditingkatin lagi, dipertahankan. Yang belum nyampe kerja keras untuk mencapai nilai yang diharuskan untuk mendapatkan jurusan tersebut ya. Silakan nanti latihan soal lagi, dibaca-baca lagi materinya seandainya banyak materi yang belum dikuasai. Utamakan dari kuadran 1, ya kan? Bab-bab yang sering keluar atau mudah dikerjakan atau mudah dipelajari. Nanti kalau kuadran 1 sudah, baru nanti beranjak ke kuadran 2, ya. Materi yang relatif atau soalnya relatif lebih sulit. Nah, hari ini kita bahas untuk yang TO kemarin yang sudah kalian kerjakan. Kalau nggak salah sih ini, kalau kakak nggak salah ngambil filenya. Bener Kak. Bener ya? Iya Kak. Oke, sip. Alhamdulillah, berarti nggak salah ngambil nih. Oke, kita bahas bismillah untuk yang bagian pertama. Atau ada yang mau bantuin ngerjain? Boleh. Ada? Mau request atau ini? Atau diurutkan dari nomor 1?
Kayaknya kemarin ada yang udah deh, Kak. Udah Lanjutin ya? kemarin Udah aja. naik kak. Iya, 1 sampai 8. Kalau nggak salah dan 10 belum. Oh, ya kemarin Iya, udah Kak, ya? bener, 1 Kak. sampai 8 ya? Ya Iya. udah. Iya, Pak. Oh, gitu. Kita pembahasannya 2 kali atau sekali ya? Ah, Kakak host, minta tolong dicekin dah. Bahasnya 2 kali atau sekali? Iya kak, Untuk bahas TO-nya 2 kali atau sekali? 2 kali ya? jadwal sih belum ini ya, belum dapat lagi. Nggak tahu kalau misalkan minggu depan nanti Halo? jadwal matematika lagi. Belum pernah ngebahas, Kak. Oh, belum pernah ngebahas? Belum, ini baru pertama kali ya. Oh, pertama kali. Tadi katanya ada udah. Di kelas atau di online deh yang udah? pun online udah kemarin. Zoom Di Zoom Udah kok tapi baru Kakak. sekali. sama kakak. Namanya sekarang 2 kali kak. PDF-nya juga masih ada. Ini T2 apa T1? T2. Kemarin bukannya yang review ya, apa-apa. Iya, Coba. iya kemarin Review kali. Kemarin review. Yo, lupa dah. Iya. Ya, bala deh. Ya, aduh, bala dah. Aduh, ayo, di-tag lagi nih tuh. Iya, Kak, beda Kak soalnya, Kak. Oh, Beda. beda. Yang kemarin review. Gimana? Oh, beda. Kocak. Ngopi. Ayo. Ngeteh lah. Nyeruput dulu, nyeruput. Iya tuh kan. Ngeteh. Ngeteh ya, asik dah. Dasar lu kamu lu. Oke, ini kita mau bahas runtut atau dari soal yang kalian inginkan. Kalau kemarin sih kalau nggak salah udah dibahas di kelas sebelah, tapi kalau runtut nggak cukup waktunya, nggak semua kebahas. Tuh, mau yang mana dah? Bebas dah tuh. Bebas. Yang susah. Yang cerita kak, soal cerita. Soal cerita. Nomor 4 Kak. Nomor 4. Masih ingat aja nomor 4 kamu ya? Yuk, kita cek dari nomor 4. Bismillah. Yang lain nanti juga boleh request, silakan ya. Oke, di sini dikatakan untuk yang soal nomor 4, karyawan pada suatu perusahaan dibedakan menjadi 3 golongan. Ya. Ada karyawan A, kemudian B sama C nih kalau kita lihat secara sekilas. Nah, kemudian di bagian pertama atau di kalimat kedua di sini dia bilang bahwa karyawan A memperoleh gaji bulanan ini sebesar 1/3 dari karyawan golongan B. Lihat di sini ya. Karyawan golongan A memperoleh gaji per bulan sebesar 1/3 dari karyawan golongan B. Kakak kasih garis bawah merah. Nanti kita modelkan di sini. Ini kalau kita modelkan dalam bentuk matematiknya gimana nih? Karyawan A memperoleh gaji A sama dengan 1/3 B. 1/3 B. Mantap. Berarti si A ini sama dengan 1/3 B. 1/3. B. Cakep. Ya, kita ubah kalimat biasa menjadi bentuk persamaan matematika atau kalimat matematikanya. Nah, berikutnya di kalimat yang selanjutnya itu dikatakan apa nih? Sedangkan karyawan golongan C, ya, karyawan golongan C dibayar per bulan sebesar setengah dari karyawan golongan B. Berarti dari sini apa nih persamaannya nih? B sama dengan setengah B. Ayo. C sama Sama dengan setengah B. Golongan C. Ngomongin siapa? B atau C? C. Oke, dia C. Oke, C ya. Dia sebenarnya ngomongin C dibandingkan dengan si B. Golongan C dibayar per bulan sebesar setengah dari karyawan B. C. Sama dengan B. Setengah B. setengah B. Setengah B. Nah, gitu ya. Penghasilan karyawan golongan A selama 6 bulan, apa nih maksudnya nih? Penghasilan karyawan golongan A selama 6 bulan akan sama dengan penghasilan karyawan golongan C selama berapa bulan, gitu ya? Berarti di bagian sini dia nanya, golongan A selama 6 bulan gajinya, berarti 6A. Paham nggak tuh? Penghasilan karyawan golongan A selama 6 bulan, berarti kan 6A. Oh, 6 bulannya si A. Sama dong. Sama dengan penghasilan karyawan golongan C berapa bulannya? Berarti titik-titik berapanya C. Kan gitu ya? Iya, Kak. Oke. Di sini mencari hubungan antara variabel apa dengan apa nih?
Aku C. C. Berarti kan jadi hubungan antara variabel A dan variabel C. C. B-nya diajak nggak di situ? Enggak. B-nya Enggak. juga. Nah, kalau nggak diajak berarti kita bisa nanti mengeliminasi atau menghilangkan si B-nya. Dalam hal ini, kakak bisa menuliskan B sama dengan apa nih? Kan 3 kali di sini ya? 3A. 3A B sama dengan 3A. Dari sini dapat apa? 2C sama dengan 2C sama dengan 2C sama dengan B. Oke, 2C sama dengan B. Gitu ya? Iya. Ayo, B dengan B sama nggak? Sama. Sama. Kalau B dengan B itu sama, ya emang sama, diri juga. Berarti kita bisa bikin B yang satu nilainya 3A, B yang satu nilainya 2C. C. Ayo bro, yang ditanya apa bro? 6A. 6A. Gimana caranya biar jadi 6A? Kali 2. Kali 2. Oke, kali 2, kedua ruas. 6A kali 2. 6A kali 2. Aduh. Aduh. 6A udah. Iya, 6A sama dengan 4C. 4C. Oh, 4C. Artinya 6A setara dengan berapa C? 4. 4C. Cakep. 4 bulan. Berarti 4C. Nah, yang A berarti. Gitu, bro. Bang, kayak gitu doang. Tuh kan? Nyebutnya yang baik. Aduh. Paham ya? Sampai sini? Oh, enggak. Insya Allah. Mantap. Insya Allah. Ya, lagi nomor berapa? Yang soal-soal cerita aja, Kak. Soal cerita. Aduh, ntar pada bobo lagi. Mana cerita ya? Ini cerita bukan? Enggak, Kak. Enggak. Ya kayak gimana? Ya deh. Ini cerita bukan? Boleh dah tuh, boleh. Boleh dulu. Ini boleh. Benar. Iya, nama 13 aja. Ya udah 13 A. Lanjut Kak, lanjut. Ya, 13. Katanya soal cerita. Ini soal cerita bukan ya? Oke, kita cek di sini. Kita pernah belajar statistik ya? Data tunggal. Nah, kita cek coba. Jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa adalah 6. Coba dari kalimat pertama ini kita dapatkan apa nih informasinya? Jangkauan sama Jangkauan dan rata-rata. Adalah 6 ya. Berarti dari sini kita mendapatkan satu. Yang diketahui adalah jangkauan. Jangkauannya berapa tuh? 6. 6. 6. Kemudian Rata-rata. apa lagi? Rata-rata. Oke, rata-ratanya 6. 6. Apalagi? N-nya 6. Oh, mantap. N-nya 6. 6. N apa sih N? N-nya siswa, banyak siswa. Banyak siswa. Dalam hal ini sebagai banyak data ya. Iya, Data atau nilai yang dimiliki oleh siswa. Nah, berikutnya, jika median data tersebut adalah 6, oh ada lagi di sini. Ya, ini ada informasi di sini. 6 di sini berarti sebagai Median. Median. Berarti di sini mediannya 6. 6. Waduh, 6. Ya, selisih antara kuartil 1 dan 3 adalah 4. 4. Maksudnya apa tuh? Q3 dikurang Q1 sama dengan 4. Oke, cakep. Berarti Q3 dikurang Q1 sama dengan 4. 4. Ya. Q3 dikurang dengan Q1 adalah 4. Nih, Q3 dikurang dengan Q1 sama dengan 4. Ini namanya apa nih? Ini namanya apa? Kalau Q3 kurang Q1? Hampar, jangkauan. Benar, jangkauan, tapi jangkauannya jangkauan kuartil ya? Jangkauan Kuartil. Oke, mantap. Nah, berikutnya ya, kita cek coba. Maka jumlah dua nilai ujian tertinggi adalah, yang tertinggi siapa? Kita belum tahu dalam hal ini. Ya, kita bisa misalkan ya, dalam hal ini misal datanya terurut. Ya, misal data terurut. Di sini ada siapa aja nih? Tadi ada 6 ya? Iya. A, B, C. C, D, E, F, gitu. A, B, C, D, E, F. Dia tadi bilang jumlah dua nilai ujian tertinggi. Berarti nanya siapa sih sebenarnya? A sama F. A sama F. A sama F. Nah, ini terurutnya mana nih? Ayo.
Jumlah dua nilai ujian tertinggi. Oh, Ayo, F. sama F sama F. Nah, sebenarnya dia di sini nanya E ditambah dengan F. F. Itu maksud dari soal, paham ya? Ya. Iya. Oke, berikutnya sekarang kita cek. Jangkauannya 6. Ya, jangkauan 6. Gimana cara nyari jangkauan? F dikurangi F. Oke, F dikurangi dengan A sama dengan 6. 6. Berikutnya, apa lagi? B kurang E. Rata-rata ya? Iya. A tambah B tambah C tambah D. Tambah ini kan A tambah B. A tambah B tambah C C tambah D. E tambah D tambah tambah E E tambah F. dibagi berapa? Dibagi 6. Dibagi 6 sama dengan berapa? 6. 6. Kalau sama dengan 36, paham nggak? Dikali. Yes. Oke. Oke ya? Oh iya iya. Kak. Oke. Kak Yang kurang lain, F itu Kak. Kenapa? Kurang Kurang huruf F. Nah, ini apa nih tuh? Aduh. Iya, kakak Mau lupa. muncul. Aduh. Boleh. Sama dengan 36 ya. Kurang. Ya, kurang gitu ya. Nah, berikutnya median. Median ada di mana posisi median? C sama D. C D. Oke, ada di sini ya. Kan untuk mencari median berarti Jumlah C tambah tambah D bagi 2. tambah D. Oke, C tambah D bagi 2. Sehingga di sini C ditambah dengan D sama dengan, boleh nggak Kak 12. bikin? 12. Cakep, 12 ya. Udah ya? Iya, Kak. Oke, berikutnya di mana posisi kuartil 1? A sama B. Sama B. B, D, B, 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 B. Ini ketiga ya. Ini B kedua sub. ya. Ya. Ini kedua. Berarti yang belum kepilih kan ini. Iya. Iya, B. Maka ini sebagai Q 1. Iya. Nah, maka yang ini dia sebagai Q 3. 3. Q 3. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan persamaan baru. Ya Allah, banyak amat ya. Ini mau nyampe dikurang 1 B. menit. Iya. Ditambah dengan B sama dengan Tambah nggak tuh? 4. kok ditambah? Ditambah nggak tuh? Iya, maksudnya dikurang ya. 4. Iya, 4. Cakep. Nah, berikutnya dari 4 persamaan ini kita mungkin bisa mendapatkan E sama F-nya. Gimana caranya? Astaga. Ya. Ini ada apa di sini? C. C. D. C tambah D. Masuk ke sini dong. Oh, iya. Oh. Ya. Oh, dimasukin. Iya, dimasukin lah. Biar enak ya. E sama B. Aduh. Berikutnya, maksudnya ini hasilnya. Ya. Nah, berarti dalam hal ini kita bisa mendapatkan A ditambah dengan B, ditambah dengan E, ditambah dengan F sama dengan 2. ya, tadi C tambah D berapa? 12. 12. Kan nilainya 12 ya. 12 Dikeluarin. geser kanan. 3 Ada kurang 12. 24. Ya, cakep 24. 24 bener ya? Tujuan kita pengen nyari apa ya? E sama F. Oke, Tambah E F. sama F. Nah, berikutnya ya Allah, Ya, ini tujuannya. Nih, coba. Kalau yang ini di itu. Hah? Di apa enaknya? Dihitung. Iya, dihitung benar. Ya aduh. Aduh. Nah, mau dijumlah atau mau dikurang? Kurang. Kurang aja. Oke, cakep. Kenapa dikurang? Coba lagi. Berapa? Di sini yang dikurang berarti siapa aja nih? Jadi siapa nih nanti? F dikurang A. Oke, F dikurang A, ya. F dikurang A dikurang dengan siapa? E dikurang B. E min B. E dikurang B sama dengan jadi berapa? 6 kurang 4, 2. 2. 6 kurang 4 nanti jadi 2 gitu ya. Iya. Oke, sip. F dikurang dengan E. Gitu. Kemudian di sini A dengan min B. Min A plus B. Oke, jadi apa tuh? Min A plus B. ya? Oh, jadi min A plus Iya. B. Nah, enaknya jumlah aja deh. Tuh, gitu. Aduh. Ditambah nih. Tuh, gitu dah. Ya udah. Oke. Coba, sekarang kita jumlah. Ini berarti jadi F ditambah dengan E. F tambah E. Terus? Min A. Min A min B. Oke. B. Min A, min B ya? Atau Iya. min dalam kurung A ditambah B, Amin. boleh nggak? Iya boleh. Boleh. Nah, Iya boleh. ini kali Oh, tulang iya. Dikeluarin. min A. Iya, dikeluarin ya. Sama dengan 6 tambah 4. 10.
10. Oke, mantap. Berarti kita pengen nyari apa tadi? E tambah F ya? Iya. Nih, F ditambah E sama dengan A tambah apa B di situ? 10. 10 Min A min B. Geser kanan ya? Atau gini, 10 ke kiri. Oh, min 10. min 10. Min 10 ya. F ditambah E sama min 10 sama dengan A plus B. A plus B. A plus B. Nah, ini ada siapa nih? A plus A plus B. Oke, ini ada siapa nih? ini Plus B. Iya, masuk Bang, sini Bang. Oh, Tuh. Ya. Berarti A plus B bisa kita peroleh persamaannya menjadi ganti dengan F plus A, F plus E. E ditambah F boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Oke. Dikurang dengan 10 ditambah dengan E E tambah F tambah F. sama dengan 20. 24. Oke, anggap ini sebagai cilok. Ini cilok. 1 cilok tambah 1 cilok ada berapa cilok? 2 cilok. 2 cilok ya. Jadi 2 kali E ditambah dengan F min 10 pindah ruas. 34. 34. 34. Berarti E ditambah F berapa? 3. 17. Cakep. E tambah F-nya hasilnya adalah 7. 17. Apa Wah. pertanyaannya tadi? E tambah F. Iya, E Jumlah. tambah F. Nah, dapat 17 di sini. Gitu, Bro. Benar Kak, foto dulu Kak. Oke. Nanti kakak kirim nggak, Pak? Iya, kayak biasa kita kirim nanti nggak apa-apa. Oke. Ini nggak usah nulis. Senangnya PJJ gitu. Ada lagi? Oh ya, yang lain silakan. Yang mau tanya, ayo. Yang ada perperan nggak? Yang ada perperan yang mana ya? Yang di atas kalau nggak salah deh. Kalau nggak akar-akaran. Ini perperan ini. Iya. Pertanyaan samaan ya? Iya. Oke, sip. Nah, untuk yang soal nomor 8, ya, nomor 8, himpunan penyelesaian dari 12 dibagi dengan X tambah 1, X per 6. Kalau ada kayak begini, kamu kan pernah kakak kasih yang cara konsep ya? Oh, Ya, pecahan. yang dipindahin bukan sih, Kak? Iya, pindah ruas. Pernah. Ya, kalau kayak cara lain, mau nggak ya? Cara 1 menit ada nggak? Cara set, iya. Udah, Kemarin tembak ada aja. itu. Tembak aja tuh yang mana, kayak. Cep. Siap ya. Ini coba kita pakai alternatif ya, coba pakai cara yang berbeda. Semoga nanti bisa nambah wawasan juga. Modalnya hanya 1, bisa penjumlahan, bisa pengurangan, perkalian pembagian. Ini namanya cara coba-coba. Oh. Pernah ya? Oh ya pernah. Iya, kan kakak pernah ngasih ya kalau nggak salah. Atau dari mana kamu dapatnya? Dari kakak. Dari kakak ya? Ya udah, kenapa nggak pakai cara itu kemarin? Oh iya. Oke, sekarang di dalam cara coba-coba, masih ingat aturannya apa? Ada di opsi. Ada di opsi salah satu opsi, tapi nggak ada di opsi lain. Tapi nggak ada di opsi lain. Ya, berarti ngambil X berapa? Nah, 1. Satu. Satu, iya, satu. Boleh, ambil X-nya 1. Oh, ini kok nggak ada soalnya ya? Nggak ada angkanya di sini. Waduh, kakak baru Oh iya, sadar nggak nih. ada. Yang di lain itu gimana? Tempat yang lain? Sama. Enggak, maksudnya yang di aplikasi. Yang di aplikasi. 8. Oh, di apa? Oh, 8 ya? Iya Kak. Oke, terima kasih. gambar. Ini 8. Aduh. Iya, kok bisa nggak ada gambarnya? Oke, kita cek untuk yang cara coba ini. Tadi ngambil X berapa? 1. 1. 1, oke. 1, dicek. 1 ada di pilihan mana aja? Ada nggak 1 di A? Ada. Ada. Oke, ada di A. Di B ada nggak 1? Nggak ada. Nggak ada. Ya, di sini ada, di sini nggak ada. Itu aja syaratnya udah boleh berarti ya, kita ambil. Tadi 1 ada di A. Di B nggak ada. Kalau di C? Nggak ada. Di C nggak ada.
Nggak ada. Nggak ada, Kenapa nggak nggak ada. ada? Ini ada angka. Nggak ada. Kan kurang dari, nggak ada sama dengan. Sama dengannya, Kak. Karena nggak ada sama dengan gitu ya. Iya. Ya. Dia cuma numpang narsis doang, tapi nggak ada maknanya di Ya situ. Allah. Ya aduh, narsis doang gitu. Kok cek ditulis nggak ada, maaf. Oke, lanjut yang D. Ayo. Nggak Nggak ada. ada. Yang D nggak ada. Yang E. Ada. Ada. Ada di bagian sini ya. Iya. Nah, di sini nih ada tuh ya. Oke, berarti dia hanya ada di A sama ada di masukin ke dalam soalnya. Substitusi X sama dengan 1 ke soalnya. Ini soalnya. 12. Berarti 12 dibagi berapa tuh jadinya? 2. Bagi 2. 2. Lebih dari 1 1 per 6. Per 6. Ini berapa nih? 6. 6 lebih dari 1 per 6. Ini benar apa salah? Betul. Nah, ini benar apa betul? Betul. Benar Benar, betul. betul. Yang benar berarti adalah A atau E. Berarti yang salah B, B, C, D. Nah, gitu bro. Tuh, nembak dah. Mau A atau E? Aduh. Ya, nembak A atau E dah tuh. Terserah. Kak, itu tadi 2-nya dapat dari mana, Kak? Yang mana? Itu 2. Angka 2. 12 Masuk ke sini nih. Masuk ke soal ini. X-nya diganti dengan 1. X-nya ganti dengan 1. 12 dibagi 1 tambah 1 gitu. Ya. 1 tambah 1. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Oh, di chat ya. Bentar dulu. Astagfirullah. Amen. MMF Yung. Iya. Kamarain, Oke. Kak. Kamarain, Kak. MMF Yung. Iya, entar itu urusannya kakak host aja itu ya. MMF Yung. Kik. Iya, urusan kakak host itu ya. Nah, selanjutnya mengambil angka berapa X-nya? 3. Oke, X ambil 3. 3. Ya, boleh. Kita cek. 3 ada nggak di A3? Ada. Di A ada. Di E ada nggak 3? Ada juga. Ada. Ada. Ada semua. Itu Berarti bisanya jangan. ada gimana sih, Kak? Nggak boleh. Apa? Kenapa? 3-nya dari mana? Itu bisanya ada 3, enggak ada 3 itu maksudnya gimana? Oh, Kenapa gini. ada 3 katanya? Nih. Ini kalau kita gambar intervalnya, kalau kita bentuk dalam interval, dia kan donat min 1, donat 8. Ya. Kan berarti yang ini ya? Iya. Nah, kakak tanya, kalau X sama dengan 3, ada di mana posisinya 3? Oh, tengah. Di Ada di dalam sini atau di luar? Di dalam. Di dalam. Nah, di dalam. Dalamnya. Di dalam. Dalam. Nah, berarti artinya ada 3 di sini gitu. Kakak tanya lagi, kalau X sama dengan negatif 2, di mana negatif 2? luar. Nah, Luar. di luar ya. Nah, di situ negatif 2. Berarti ada nggak negatif 2 di situ? Enggak ada. Nggak ada. Berarti negatif 2 tidak ada. Ya. Kalau 3 dia ada di dalam intervalnya. Oh, Paham ya? paham, Kak. Oke, itu aja modalnya tuh. Jadi ada apa enggak? Nah, yang Oh, min tadi- 10, Kak. Nah, berapa? Min 10. Asik, cakep. Yang Sama lain imbang. kenapa ngambil min 10? Karena yang dia nggak ada. Karena dia nggak ada, di E ada. Cakep. Karena di sebagian ada, di yang lainnya ada gitu ya. Min 10 ini ada di mana posisinya? Di E. Nah, dia ada di sini kan, min 10. Kurang Iya. dari negatif 9 ya. Ini donat min 9 kan dia kurang dari, berarti ke sana ya. Tuh. Iya. Mana min 10? Nah, sebelah kirinya. Negatif 10 maksudnya. Ya, jadi negatif 10 ada di sebelah kirinya. Berarti negatif 10 kita cek. Ternyata dia baru ada. Gitu ya. Nah, terus baru masukin ini ke soalnya. Masukin ke soalnya. Soalnya jadi 12 per berapa tuh? 9. Negatif 9 ya. Min 9. 9. Lebih dari Min 10 per 6. negatif 10 per 6. 6. Nah, ini kalau disederhanakan jadi gimana nih? Bagi berapa nih yang kiri?
3 3. Di 3. Oke, bagi 3 jadi 4 per min 4 3. per min 3. Min 3. negatif ya. Lebih dari negatif min 5 5 per 3. 5 per 3 bagi 2. Kira-kira ini benar apa salah? Betul. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Benar. Iya. Yang benar siapa? Yang benar adalah yang E. Yang benar E. Yang salah berarti siapa? Salah. Kamu kan suruh milih ya? Berarti milih yang mana? Terpaksa milih yang E karena suruh milih. Gitu. Kak, ini soal pertidaksamaan semua bisa pakai cara coba-coba. Asalkan ada pilihannya. Kayak begini tuh. Ini kan ada pilihannya. Oh. Bisa diterapkan. Ini ada pilihannya, bisa diterapkan. Ini ada pilihannya, juga bisa diterapkan. Ya. Kak, tadi belum di SS, Kak. Yang mana? Ini. Nah, ya. Ya. Kak, siap dah. Kasih. Bentar Kak. Oke, udah. Yang lain lagi, mau nomor berapa? Atau praktek nih? Tuh, mana tadi? Nah, ini juga ada. Ini ada, tuh, ini cakep lagi nih. Ada mutlak, ada kuadrat, cakep banget nih. Ini Kak, boleh Kak? Boleh apa? Boleh dikerjakan. Iya, ayo. Ayo, mulai ngambil X angka berapa? X-nya berapa? 0. 0, yo. Ya 0. Yo, 0. Di C ada nggak 0 di sini? Di A. Ada. Oke, 0 ada di situ ya. Antara negatif 2 sampai 1 ada 0 ya. Berarti di A ada. Terus di B ada nggak? Di B enggak. ada. Nggak ada. Di sini dia ada, di sini dia tidak Tidak ada. Berarti udah boleh diambil 0 nih. Ya. Berikutnya, di C ada nggak? Di C nggak ada. Di C nggak ada. Di D? Tidak ada. Di E? Ada. Bagian mana? Bagian Kurang dari min 2 atau lebih dari 2? kurang dari 2. Min 2. Enggak ada. Ada, itu min 2. Lah. Kurang dari min 2 kan min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Kalau bulat ya? Oh iya, ding. Iya. Jadi kalau kita gambarkan min 2 sampai 2 kan ini ke sana, ini di sini ya? Iya. 0 di tengah-tengah sini 0. Gitu. Berarti ini nggak masuk di E. Tapi boleh nggak 0 diambil? Boleh. Karena tadi ada di sebagian, tidak ada di sebagian yang lain. Oke, 0 masukin ke dalam soalnya. Masukin ke dalam soal, jadi apa dapatnya tuh? 2. Mutlak 2. Oke, mutlak 2. Tambah. Ditambah 4. 0 kuadrat 0. 0 kuadrat 1. 0 kuadrat 1. Ayo. 0 sampai. 0 kuadrat 0 ya. Oh iya. Iya. Kalau 2 pangkat 0 baru 1. atau 3 pangkat 0 baru 1. Oh iya. Hati-hati Maaf, ya. Kak. Iya, nggak apa-apa. Manusia berarti kamu. Nah, berikutnya. Lebih dari 4. Mutlak 2 berapa? 2. 2 lebih dari 4. Salah. Ini adalah pernyataan yang salah. Yang salah siapa? Oke, A salah. Jangan dipilih A. Ya, jadi mau kalau pengen nembak ya jangan A gitu ya. Kalau pengen nembak, ya sebisa mungkin ngerjain dengan cara biasa. Gitu ya. Nah, misalkan yang lain adalah di sini 2. Kalau kita ambil 2 boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh coba? Ya. Ada nggak 2 di B? Nggak ada di B, nggak ada di C. Ada di B. Ada di C. Di B ada. Di C ada. Di C ya? ada deh. Ya. Ya ada kan lebih dari 1. Oke, lebih dari 1. Kakak kasih warnanya beda. Di sini ambil X-nya sama dengan 2. Ya, berarti 2 ada di pilihan B. di B ada, Di B ada, di C ada, di C ada, terus D. di D. di D ada, terus Udah. udah habis ya? Udah. Ya, nggak ada. Berarti boleh diambil ya?
Iya. Oke, boleh diambil. Nah, berikutnya tinggal kamu masukin ke dalam soalnya. Masukin 2 ke dalam soal, jadi apa kira-kira? 2 tambah 2. Mutlak 4. Mutlak 4. Ditambah dengan 8. 16. 16. 4. 16. X-nya berapa X-nya? Kecok. X-nya. 2. 2. 2. Lebih dari 4. lebih dari 4. 4. Ini berapa? 8. 8 lebih dari 8 lebih dari 4. Salah. Benar. Oh, ini benar. Berarti yang benar siapa? BCD. Tuh, yang benar ternyata B, C, D. Yang salah siapa? Oke, yang salah berarti ini salah nih. Sret, gagal. Lagi mau angka berapa? Min 1. Min 1. Oke, Min 1, X sama iya. dengan min 1. Min 1 ada di mana? Ada di D. ada di D. Ada di D. Ada di D. D Ada doang. nggak di C sama B? Nggak ada. Nggak ada. Oke, hanya ada di D. Berarti masukin ke dalam soalnya min 1. Min 1 tambah 2? 1. 1. Mutlak 1. Ditambah dengan 1 kuadrat 1. lebih dari 4. 1 tambah 1. 2. 2 lebih dari 4. Salah. Salah. Yang salah siapa? D. D. D salah. Salah ternyata D. Tuh, tinggal itu tuh. 1. Ayo, 1 boleh. Kita ambil X-nya sekarang 1 ya. Ambil X sama dengan 1. 1 ada di mana? B. Ada di B. Ada di bebek. Masukin 1 ke dalam soal. Nah, jadi apa dia? 3. 3. Ditambah 1. 1 lebih dari 4. 4 lebih Salah. dari 4. Salah. Salah. Yang salah Jawabannya siapa? B. Salah B. Berarti jawabannya apa? C. C. Ya, terpaksa milih C ya. Ya. Oh, udah. Iya. Gitu. Yo, gitu. Kak, min 1 itu dari Kenapa? min 1 yang X. Yang hijau ini. Ya. Min 1 sebenarnya kamu ngambilnya bebas, asalkan tadi syaratnya. Nggak ada. Ada di satu opsi tapi nggak ada di lain. Nah, benar. Ambil nilai X sembarang, tapi sembarangnya yang sederhana ya. Sembarang sederhana. Ambil nilai X sembarang sederhana dengan ketentuan. Kalau yang nyamuk udah ada. Dengan ketentuan ada di sebagian pilihan, gitu. Ada di sebagian opsi, tetapi Nggak ada di opsi lain. iya, tetapi tidak ada di opsi lain. Tidak ada di sebagian lain atau di opsi lain. Nah, gitu. Di sebagian opsi lain. Nah, gitu. Yang tadi di soal yang nomor berapa tuh kita pakai cara itu? Nomor 8. 8 ya? Nah, ini. Tadi 8 kenapa 3 enggak boleh dipakai? Karena Nggak ada setelah kita coret yang B, C, D-nya kan masih tersisa A sama E ya. Nah, ternyata 3, ini 3 di A ada, di E juga ada. Kalau ada keduanya, jangan. Atau enggak ada semuanya juga jangan. Milihnya adalah ada di sebagian, tetapi tidak ada di sebagian yang lain. Nah, gitu. Ya, jadi kita gunakan prinsip ini. Paham ya maksudnya ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya, kenapa? Itu kesimpulan dari cara kakak. Ya. Kenapa tuh? Apa nih? Kenapa? Kenapa? Kakak itu kesimpulan dari cara kakak. Aduh, ya, maaf. Ya. Ntar dulu. Video kakak hilang ya? Enggak, masih ada. Ada hitam-hitam. Ntar dulu. Among Us. Ngelek, Kang, ngelek. Banyak yang main Among Us apa ya? Astagfirullah. Fitnah mulu. Main apa anjing?
Gue imposter. Iya. Notanya dong, sini ada grup tele. Ada. Ada sebenarnya. Tapi semua Lagi kita. Oke, normal. Oke, normal lagi. Tadi normal. Nggak tahu kenapa. Tapi dunia nggak kembali normal. Asik. Ngopi di sini. Bisa sebut AC ya? Aduh. Dah, yuk. Nomor berapa lagi Kak nih? tadi masuk fan, Kak. Kenapa? Udah. Udah. Oh, ini ada pertanyaan tuh. Kak, tadi maksudnya ketentuannya gimana, Kak? Ketentuannya gini nih. Jadi ambil nilai X sembarang, tapi sembarang yang sederhana ya, yang enak dimasukin ke dalam soalnya. Kalau misalkan sembarang kamu ngambilnya pecahan atau bentuk desimal ya ribet juga nanti. Ya, aduh. Oh, kan? Kemudian di sini ngambil X-nya atau ngambil nilainya ada di sebagian opsi, tetapi tidak ada di sebagian yang lain. Tadi kenapa yang 0 boleh dipilih? Karena 0 di A ada, tapi di B, C, D, E tidak ada. Gitu. Ini maksudnya ada di sebagian, tidak ada di sebagian yang lain. Gitu. Feby. Halo, Feby. Halo, Feby. Bibi. Oh, paham, sip. Alhamdulillah. Kak, nomor 10 ke bawah, Kak. 10 ke bawah, yuk, boleh. Soalnya kemarin cuma sampai nomor 10 nggak kurang waktu. Nggak selesai. Udah selesai ya? Sama kakak juga yang bahasnya? Iya, kurang waktunya. Oke. Sejam 50 menit buat apaan? Gak berasa ya. Ini udah belum? Belum. Belum ya? Belum. Oke, berarti lanjut ini ya? Ya. Oke, bismillah. 10. Jika semua akar persamaan merupakan bilangan positif, maka jumlah semua nilai Q yang mungkin. Ini gimana maksudnya? Semua akar persamaan merupakan bilangan positif. Berarti akar-akarnya kakak sebut sebagai X1 dan X2. X1 lebih dari 0, berarti ya X2 lebih dari 0. Kata dia bilang semua akar persamaannya merupakan bilangan positif. Maka jumlah semua nilai Q yang mungkin. Apakah maksudnya ini harus bilangan bulat atau gimana nih? Ya, nggak ngerti. Cobain satu-satu, Kak. Semua akar merupakan bilangan positif, maka jumlah semua nilai Q yang mungkin ya. Ya Allah, gimana caranya ya? Nah, sekarang kalau kita cek, ada ketentuan semua akar merupakan bilangan positif. Maka jumlah semua nilai Q yang mungkin ada berapa nih? Oke, kita bisa ambil misal gini. Kalau ada X1 ditambah dengan X2, ya, ini kan rumusnya apa nih? Ingat nggak? Min B per A. Min B per A. Ya, min B dibagi dengan A. Dalam hal ini B-nya siapa? 6. X1-nya positif. Plus 6 dong. X2-nya positif. Positif ditambah positif jadi apa? Jadi positif. Jadi positif. Nah, ini min B per A, jadi min 6 dibagi dengan 1. Benar nggak? 1. Iya. Oke, benar ya. Nah, berikutnya, yang kedua, kalau kita cek dari hasil kalinya. Dari sini kita hanya mendapatkan angka doang nih. Ya, hanya mendapatkan sebuah angka aja. 6. Yaitu 6. Benar. 6 itu bilangan positif. Yang kedua, kita cari X1 dikali dengan X2. Rumusnya adalah B per A. C dibagi A. X1-nya positif, X2-nya positif. Kalau positif dikali positif, hasilnya Positif. Nah, berarti nanti hasil kalinya C per A ini lebih dari 0. C-nya siapa tuh? Ki. C-nya Ki. Ki dibagi 1 sama dengan 0 ya. Lebih dari 0. Dapat dari sini Ki lebih dari 0. Gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, semua akarnya bilangan positif. Berarti kakak ambil
diskriminannya lebih dari sama dengan 0. Paham apa enggak? Oh, paham Kak. Gimana, Kak? Gimana ulang-ulang? Oh, gimana ya? Coba contoh. X1 Mudeng, Kak, sama... mudeng. Kenapa? Udeng tadi. Kurang mudeng nggak? Kurang mudeng. Iya, Udeng. nggak apa-apa. X1 dan X2, karena X1-nya positif, X2-nya positif, boleh nggak X1-nya 2, X2-nya 3 gitu misalkan? Boleh. Oke. Ini sama apa beda? Beda. Beda. Ini beda. Kalau beda berarti D-nya lebih dari 0. Ingat, akar-akar berbeda kalau D-nya lebih dari 0. Berikutnya, kalau di sini 5, di sini 5, boleh nggak? Boleh. Boleh, kan masih memenuhi syarat ya. Maka di sini D-nya gimana? Maka di sini Sama. benar. D-nya sama dengan Kan lebih dari atau sama dengan. atau kembar. D-nya sama dengan Oh. gitu ya. Berarti nanti kalau misalkan dua-duanya mungkin, maka kita gabungkan D-nya lebih dari sama dengan 0. Gitu. Ya, jadi dari 3 hal, jumlah, kali, dan diskriminannya. Oke, diskriminan apa rumusnya? Akar min B kuadrat B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti B kuadrat min 36. Oke. 36, paham ya? Paham. Min 4 A-nya 4 A 1, C-nya Ki lebih dari 0. Oke. Berarti min 4 Ki, min 4 kali 1 kali Ki, min 4 Ki. Min 4 Ki. 36 geser Min kanan. 36. Min 36. Ini kita bagi berapa? 4. Oke, ini kita bagi dengan negatif 4. Ini jadi Ki lebih kecil dari lebih kecil dari 9. 9. Berubah arah ya? Yap. Apa berubah arah? Karena dibagi. Berarti dalam hal ini kita mendapatkan 2 bentuk atau syarat dari Ki. Ki-nya lebih dari 0, yang kedua Ki-nya kurang dari sama dengan. Nah, begitu. Nanti keduanya kita iriskan. Ya. Harusnya dengan ini kita iriskan, tapi kan dari sini kita nggak mendapatkan apa-apa ya. Tidak ada bentuk yang mengandung variabel Ki. Yang pertama tadi. Paham maksudnya ya? Ini nanti pertama, kedua, ini ketiga. Kita hanya mendapatkan bentuk yang ada variabel Q-nya hanya di kedua dan ketiga. Maka nanti keduanya ini kita iRise. Kak, sorry dong. Tadi yang 36 itu dapat dari mana, Kak? 36 dari mana? Dari 6 kuadrat. B kuadrat itu rumusnya. Iya. Gimana? Waktu itu masuk rumusnya gitu? Nah, Iya. Ini kan A itu yang nempel sama X pangkat 2 ya? Iya. Oke. B itu yang nempel sama variabel. C itu yang nggak nempel sama siapa-siapa tuh, kayak kamu jomblo. Iya dulu 6 tahun. Benar. Tadi 15. Kalau yang table gimana, Kak? Kenapa? Kan ada yang table yang X1 sama X2. Ini kakak untuk menganalogikan kenapa D-nya bisa lebih dari sama dengan 0. Dikatakan di soal bahwa akar-akarnya adalah bilangan positif ya? Iya. Contoh, 2 sama 3. Masuk nggak dalam kriteria dia nih, positif dua-duanya? Masuk nggak tuh? Masuk. Ya, 2 bilangan positif bukan? Positif. 3 bilangan? Positif. Berarti masuk dalam kriteria dia ya? Iya. Oke, berarti 2 dan 3 angkanya beda atau sama? Beda. Kalau beda dalam persamaan kuadrat, artinya kita bisa ambil syarat B lebih dari 0. Paham? Nah, tetapi karena syaratnya hanya bilang sama-sama positif, ada contoh lain, yaitu 5 dengan 5. Dua-duanya positif nggak? Positif. Beda atau sama? Sama. Oke, sama. Kalau sama berarti D-nya sama dengan 0. Nah, gitu maksudnya. Ya. Berarti dia akar-akarnya bisa beda, bisa sama. Beda D-nya positif lebih dari 0, kalau sama D-nya sama dengan 0. Karena dua-duanya mungkin, kita ambil dua-duanya. Gimana cara nulisnya? Menjadi D lebih dari sama dengan 0 gitu. Oke?
Oke, Kak. Oke, sip. Nah, berikutnya kita iriskan ya. Yang ini Ki lebih dari 0. 0 kan sebelah kiri ya. Yang ini dia sebelah kanan gitu. Misalkan yang ini kakak kasih warnanya jangan biru deh. Ini yang kuning ya. Nah, ini yang kuning. Lebih dari 0 berarti kan dia ke sana. Oke, yang Ki kurang dari 9 berarti dia ke arah Kiri. Kiri. Ini harusnya bukan donat ya, tapi apa? Bulat. Cilok. Cilok. Nah, Choco chip ya. Choco chip. Cilok. Choco chip biru. Oh, boleh. Tuh. Nah, berarti kan ada 3 interval sebenarnya ya. Ini kalau kakak gariskan ya. Ini ada daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Kalau iris itu berarti ambil semua daerah yang terisi atau yang mengandung terkena. Yang dua-duanya kena. Yang dua-duanya kena, benar. Yang mana tuh? B. 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 Antara 0 sampai 9. 9. Antara 0 sampai 9. Berarti Ki lebih dari 0, kurang dari 9. Tapi pertanyaannya apa di sini? Jumlah semua nilai. Jumlah semua nilai Ki. 9. Yang mungkin. Yang mungkin. Nah, lo. Gimana tuh? Dari sini Ya. kita nggak mendapatkan apa-apa nih. Kak, kalau cara coba-coba gitu, Kak. Nah, benar. Jadi harusnya ya, mungkin maksud dari sini, maksud dari soal ini adalah apa namanya? Nanyain Ada Ki-nya. keterangan bulatnya mungkin. Kalau coba-coba dapat, Kak. Ada kalau coba-coba gimana kalau coba-coba? Kalau saya itu ngelihat dari min 6-nya. Nanti kan kalau min 6 bisanya itu nanti x min 3, x min 3. Ya. Kan nanti kalau x min 3, x min 3 jadi 3 itu positif-positif. Terus x min 4, x min 2 jadinya 4 sama 2. Ya. X min 5, x min 1. Terus nanti cuma tinggal dibikin aja kan kalau misalkan min 3 Yang kan sesuai berarti dengan min 6 kan? plus 9. Ya. Terus min 4, min 2 plus 8. Min 5, min 1, 5. Nanti semua dijumlahin jadi 22. Nah, benar. Tetapi di situ nanti harusnya ditambahkan lagi apa? Keterangan semua akar positif merupakan bilangan, ini tambahkan sini bilangan bulat. Bulat. Oh iya benar, Kak. Nah gitu. Jadi kalau nggak ada keterangan bilangan bulat, ya kita mendapatkan ini tuh ya. Berarti Ki-nya antara berapa? Ki-nya antara? B dari antara 0 sampai 9. Ini banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Kalau nggak ada syarat bulat. Oke? Iya. Nah, makanya kalau kita tambahkan di situ syarat bulat, numpang dikit. Nah, ini geser di sini misalkan. Nah, kakak taruh di sini. Kalau misalnya nanti ada keterangan bulatnya, ya. Nah, di bagian sini bilangan merupakan bilangan bulat, gitu ya, tambahin ya. Nah, baru nanti kita bisa pakai cara tadi itu. Mungkin ini ada kesalahan ketik atau gimana? Kita cek ya. Yang namanya tadi yang seperti kamu bilang, kalau dia ada bilangan bulat, berarti di dalam pembentukan persamaan kuadrat kan kita bikin gini. X kuadrat dikurangi cari jumlah X ditambah cari hasil kali sama dengan 0. Kan gitu ya? Ya. Masih ingat cara membentuk persamaan kuadrat ini? Ingat nggak? Enggak. Enggak. Atau gini, Ingat dong. kalau diketahui akar-akarnya kan X min X1 dikali dengan X min X2 sama dengan 0, gitu. Kalau diketahui akar-akarnya. Ya. Coba ini kali pelangi, X kali X. X kuadrat. X kali min X2. Min 2. Min X. Min X2 Min X2 kali X. Ya, kali ke sini. Min X. Min 1 kali X. Ya, satunya lagi. Min Plus? X. Min Plus X1 kali X2. kali X2 Cakep, sama dengan 0. mana 0. Ya, X kuadrat, kalau kakak keluarkan X-nya, ini kan tinggal X1 ditambah dengan X2. Paham nggak? Iya. Ditambah X1 dikali dengan X2. 2. Oh ya, digabung.
Iya, akar-akarnya X1 dan X2. Nah, ini kan kakak sebut sebagai jumlahnya. Ini sebagai hasil kalinya. Tuh, jadi mirip kayak begini jadinya. Oh iya. Oke ya. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Nah, dia bilang kalau kita sesuaikan dengan yang ada di sini, yang ada di soalnya, X kuadrat min 6X ditambah dengan Q sama dengan 0. Berarti jumlahnya berapa tuh? Min 6. Yakin min 6? Ini ada min, sama nggak? Oh, 6 berarti. Oke, berarti jumlahnya 6. Jumlahnya 6. Gitu ya? Ya. Jumlahnya 6. Nah, berarti Q itu apa? Kali. Hasil kalinya. Jadi kalau kita list ada X1 dan X2, kalau tadi syaratnya, ya, syaratnya di sini apa? Akar-akarnya bilangan bulat positif. Berarti X-nya positif, X1 positif, X2 positif, dan X1, X2 bilangan bulat. Bilbul. Nah, itu ya, kita tambahin. Berarti kamu cari dong, yang jumlahnya kalau dijumlahkan hasilnya 6, gitu kan? Iya. Berapa aja? 4 tambah 2. Ayo. Tambah 2. Tambah 3. Kalau 0 sama 6 boleh nggak? Boleh. Boleh. Nggak boleh. Nggak Tapi boleh. kan bulat. Karena 0 bukan bilangan positif. Oh iya, bilangan nggak bulat. Ayo ya. 0 itu bukan negatif. Bukan positif, bukan negatif. Bukan negatif. Nah, kan? Bukan positif, bukan negatif. Apa? Tadi ini nggak masuk ya? Enggak. Ini nggak masuk dalam kriteria. Nah, berarti berapa dong? 1 sama 5. 1 sama 5. Terus 4 tambah 3. 4 tambah 2. Tambah 4. Benar ya? Kita tambah 3. 2 sama 3. 3 sama 3. Terus? Udah. Hah? Udah. Udah, yakin? Ya. Oke. Berarti kalau itu Q itu apa Q? Kali. Itu hasil kali. Ya, Kali. itu hasil kalinya X1 kali dengan X2. Dua. Berarti dikali berapa nih? 5. Di sini 5. Di sini 8. 8. Di sini 9. dia pertanyaan adalah semua nilai Q ya? Ya. Jumlah dong. Jumlah. Iya. 22. Nah, 20. 22. Nah, gitu. Wah. Nah, ya. Itu kalau soalnya tadi diralat ya. Nih, Iya, Kak. Ini yang tanpa ralat. Ini kalau soalnya diralat. Ya, mohon maaf dah ya. Soal MTK yang 2021 nggak, Kak? Kenapa? Soal yang itu enggak bocoran soalnya. Kenapa, Dek? Halo? Punya soal SBM nggak katanya gitu? 2021. Iya, yang Waduh. ada juga pada masuk UI. Ada juga UI Pada gas. masuk UI semua. Nanti ya. Nanti tungguin di kakak punya. Tapi tunggu nanti di tahun 2022 ya. Ya, Wih, sama Nggak ada. Nggak tahu nasib bagaimana. Dalam lah. Tepuk tangan. Punya nanti tunggu di tahun 2022. Ode. Halo, Kak. Ya, kenapa? Kamu izin screenshot itu penjelasan sebelumnya. Penjelasan Yang tanpa ini. bilbul. Yang tanpa bilbul. Iya. Ini ya. Oke. Coba. Oke, makasih. Yuk, sama-sama. Kak, mau nanya, Kak. Ya. Itu penentuan angka X1 dan X2-nya harus X1-nya kecil dari X2 ya? Nah, itu ya kelemahan juga di sini. Bisa juga sebenarnya gini kan, kalau kita balik ya. Kita balik. Yang ini 4, yang ini 2, boleh nggak? Boleh. Yang ini 5, yang ini 1. Berarti di sini masih ada berapa di sini? 8 sama
8 tambah 6 berapa? 14 ya? 14. Coba tambahin 14. 36. Ada nggak di pilihannya? Agak. Nah gitu udah. Sekarang nggak ada. Coba kalau misalkan ya, ini kakak ini 21. Pulang dong nggak lihat. F-nya 36, milih mana kamu? Ya, 24 lah. Iya, 36. 22. 36. Aduh. Kalau ini 21 gitu maksudnya. Ini 21, ini 36. Kalau ada. Iya. Jadi benar tuh. Jadi kalau misalnya Kak, itu memang harus besar yang X1. Ya sebenarnya nggak juga. Tapi gara-gara kita mungkin tidak ada pilihan 36, alhamdulillah kita bisa memilih yang 22. Makanya kenapa di sini dikasih kata keterangan ki yang mungkin. Nah, tadi ada kemungkinan yang lain. Tapi untungnya kemungkinan yang lain tidak disertakan di situ. Iya, alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Kalau ada gimana? Waduh, kurang ajar soalnya. Belum rezeki. Oke, berikutnya. Paham ini? Oh, jelas tidak. Masya Allah. Persamaan kuadrat, X kuadrat tambah AX min 2A kuadrat punya akar-akar. Oke, dia bilang akar-akarnya adalah X1 dan X2. 2. Jika X1 ditambah 2 kali X2 adalah 1, maka nilai A itu berapa? Gimana ya? Coba, kalau X1 ditambah X2 berapa hasilnya? X1 ditambah X2 berapa hasilnya? Apa? Ayo lupa. Rumusnya apa? B per A. Min B per A. Min B per Min A. A per 1. Min A. A-nya 1 ya. Ya. Ini sebagai B per A. B. B. Ini sebagai C. C gitu. Berarti hasilnya adalah Min A. min A. Min A kecil. Paham ya? Kalau X1 dikali X2 hasilnya apa? Min 2. C per A. Min 2. Min 2A. Min 2A. Min 2. Min. A. Ya, min 2A. Kuadrat. Oke. Gimana, Kak? C per A. C-nya siapa C-nya? Min 2A kuadrat. Iya. Oh, iya. A-nya kan 1 ya? Ya. Jadi min 2A pangkat 2. Nah, yang diketahui di soal adalah ini lagi nih tuh. Ya kan? Coba, yang namanya X1 ditambah 2 kali X2, terus gini. Pindah ruas ya, Kak? Boleh? Enggak. Boleh pindah ruas? Biar langsung masukin persamaan. Boleh, bisa juga. Kalau gini boleh nggak? Oh, boleh. Sama aja kan? Boleh. Ini kan 2 kali X2 ya? Iya. Oke, baru substitusi itu. Ya. Yang mana substitusi? X1 tambah X2. Oke, ini ganti dengan siapa? Min A. Oke, maka nanti bagian yang ini kita ganti dengan negatif A. Negatif A. Ya, ditambah dengan X2 sama dengan 1. Berarti X2 sama dengan A. A plus 1. A plus 1. Paham, Mas Bro? Alhamdulillah, Bang. Oke. Alhamdulillah. Nah, yang namanya X2 tadi apa X2 itu? Siapa sih X2 itu? Akar-akar. Cakep. Akar. X1 dan X2 kita sebutnya sebagai akar. Atau Akar. akar adalah Solusi. Yang namanya solusi boleh disubstitusi ke dalam persamaannya yang berakibat ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Paham? Nah, jadi kita substitusi ke dalam persamaan X pangkat 2 ya dong, ditambah dengan AX dikurang dengan 2A kuadrat sama dengan 0. Tuh, X-nya ganti dengan A plus 1. Ya. Jadi A plus 1 kuadrat. Kita kuadratin ya.
Ini juga A plus 1 gitu. Dikali dengan A. Jadi ini A plus 1 kuadrat ditambah dengan A kali A plus X. 1. Ini A ya? Aduh. X. Nah gitu dah. X. Aduh. Iya. Min 2. Min 2A A plus sama dengan 0. 0. Ayo, pahami yuk. Oh iya iya. Bismillah. Sudah? Udah. Yang lain. Udah belum? Bentar, belum. Ya. Substitusi itu artinya ganti X-nya. Iya. Ya, udah. Ganti X dengan A plus 1. A plus 1. 1. Gitu. Udah ya? Ya. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, ini kalau kita uraikan A tambah 1 kuadrat, jadi apa? A kuadrat. A kuadrat plus 2A Plus 2A plus 1. Oke, cakep. Ditambah dengan 2A kuadrat. A kuadrat ulangi ya. nih. A kuadrat Plus A. Plus ditambah A terus Min 2A kuadrat. Min 2A kuadrat. Min A2 kuadrat sama dengan 0. 0. Oke, sama dengan 0. Apa yang terjadi? Habis. Habis A A kuadrat. sama dengan A kuadrat. Habis. Coret. Bisa? Ya. 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 Berarti jadi apa? 3A plus 1. Cakep. 3A 1. Plus 1. Mim sukun sama dengan 0. Ayo nih, goyang kanan satunya. Goyang. Min 1. 3A sama dengan min 1. Min 1. 1/3. A sama Min 1/3. 1/3. Apa pertanyaannya? Nilai A. Oh ya udah dapat. Wah. Wah. Kok kayak easy banget ya? Iya, so easy. Easy banget. Oh, Kayak easy, tapi kok waktu ngerjain muter 10 Kepikiran. kali. Iya bener tuh nggak kepikiran. Ingat Makanya, kalau ada soal persamaan kuadrat, kalau kamu nggak ada bayangan, cari dulu jumlah dan hasil kalinya. Cari jumlah. Nggak kepikiran sama sampai hasil situ. kali akarnya. Ya. Ini Itu kan konsep min B per A rumusnya. Ini C per A. Tuh, jadi minimal cari ini dulu, ntar kelihatan kali yang mau diarahkan kemana soalnya. Kali. Arahkan ke dalam bentuk jumlah atau arahkan ke dalam bentuk perkalian. Ya. Iya kan. Oke. Tadi ada yang nanya lewat WA. Lewat. Aduh. Mana saya tahu saya impostor. Aduh, apaan? Dasar. Kayaknya tanya bener. Aduh, lanjut ah. Aduh. Main imposter ya boleh. Asik. Ya, di misal berikutnya nomor 12. Nilai C agar salah satu persamaan X kuadrat bla 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 2 kali akar lainnya. Nah, lo maksudnya apa? Suruh nyari akar. Oke, kita cek ya. Akar ya. X pangkat 2 ditambah dengan CX Ditambah 8. tambah dengan 8. Tambah 8. Coba Tambah dengan nol. akar-akarnya mau kau misalkan siapa? Ada 2 akar. Ya, Dua. siapa misalnya? X1 X2. Oke, boleh dah X1, X1, X2. X1 X2. Nah, ada kondisi yang mengatakan nilai C, dia berarti nanya nilai C berapa gitu ya. Kondisinya adalah agar salah satu akar 2 kali akar lainnya. Berarti kalau X1-nya adalah P, berarti X2 jadi apa? 2P. 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 Nah, kok bisa? Kan Ini 2 kali akarnya. Oh, Kali iya, akar lain. 2 kali akar lainnya. Kalau X1-nya P, berarti X2-nya 2P. 2P. itu kan. Coba lagi kamu cari jumlah akarnya. Nggak tahu lupa. X1 tambah X1 X2 tambah apa X2. rumusnya? Min B per A. Min B per A. A-nya siapa? A-nya A-nya 1. B-nya? B-nya C. Oke, C-nya? C-nya 8. 8. T-nya 8. Iya, 8. Berarti kalau kamu cari jumlah akarnya, ini kan rumusnya min B per A tadi ya? Ya. Iya. Jadi min C dapatnya. Min C. Per A. Paham ya? Min C. 1. Oke, siapa X1 kali X2?
P tambah 2P. Iya. P ditambah dengan 2P sama dengan min C. Paham, Bos? Paham, Bos. Oke, 3P sama dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Oke, kalau X1 dikali X2 jadi apa? C per A. P per A. C per A. C-nya berapa? 8 per 8. 1. Dikali coba. P dikali 2P. sama dengan 8. 2P 2 kuadrat. kali P kuadrat sama dengan 8. P kuadrat berapa? Kuadrat sama dengan 4. P-nya berapa? P-nya 2. Coba masa 2. Min 2 sama 2. 2 dan 2. P-nya 2 dan min 2. Wah. Nah, udah tinggal masukin aja, Kenapa min 2, Pak? Plus Pak ya. Ya, gini. P kuadrat sama dengan 4. Ini kan sebenarnya jadi P kuadrat. Kok P kuadrat lagi? Kuadratnya hilang, pindah ke sebelah kanan jadi akar. Akar 4. Atau jadi plus minus. Ya. Berarti kan dapat 2 sama negatif 2. Nah, coba 2 dikuadratin berapa? 4. 4. Min 2 dikuadratin? 4 juga. Ada dua kemungkinan. Oke. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada 2 nilai. Kalau P-nya 2, dia kan nanya nilai C ya. Ya. Nih, ya. C sama dengan 3P. min 3P. Min 3P. Paham nggak? Pindah ruas. Pindah ruas. Ini minnya keduanya kita kalikan dengan negatif 1. Kiri kali negatif 1, kanan kali negatif 1. Oke ya? Oke, cakep. Berarti C-nya sama dengan min 3P. Tuh. C sama dengan min 3P. Lah, ini P-nya 2. Min 6. Nah, min 6. Gitu? Iya. Enggak ya jawabannya min 6. Ada. Oke, yang ini C. Ya. Gitu. Wah. Nice. Kalau P-nya min 2, ayo kalau P-nya min 2, C-nya berapa? 6. Gitu ya. Oke. Ya Allah, Akbar. Saya tidak kepikiran, Bos. Iya. Nggak sampai situ, nggak sampai situ, Kak. Nggak sampai situ. Nggak sampai situ. Nggak sampai Kak, lihat soalnya udah kayak. Nah, nanti kalau ada soal persamaan kuadrat, kamu cari Meninggoy. jumlah Udah mentok atas atap, udah kayak ekonomi. Aduh, jumlah akarnya sama ekonomi. akar ya. Cari dulu tuh. Nanti mungkin kelihatan dari situ polanya mau dibawa kemana ke arah. Jumlah akarnya apa tadi, Kak? Min B per A. Min B per A. Ya, jadi jumlah akarnya X1 tambah X2 rumusnya Min B per A. Kalau hasil kalinya C per A. Kalau selisih akar Astagfirullah. Gitu ya. Ada pendidikan pikiran. Aduh ya Allah. Pikiran sih jadi ini. Ini apa? Apa? Udah kayak anu. Ini ekonomi. Ekonomi. Apa nih? Cosplay kayak anu. Ini matematika ya. Ekonomi. Apa ini? Apa ini? Ini NTK, ini NTK. Saya kriumet. Ini boleh Kak itu, Kak? Ini 14, Kak. Nah, 14, yo. Ini boleh tuh. Ini nggak ada TF ya? Seneng ngomong ada TF ya? Oke, semua nilai semua tes matematika dinyatakan dengan bilangan bulat dari 0 sampai 10. Median terkecil yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai 7 dari 6 kali tes. Masya Allah. Gimana tuh? Baca soalnya udah bingung. Iya. Bahasa NTK-nya lumayan. Ribet banget. Bacanya ini per kalimat. Nilai semua tes matematika dinyatakan dengan bilangan bulat dari 0 sampai 10.
0 sampai 10. Kebayang. Ya, itu. 0 sampai 10. Oh, berarti nilainya 0 sampai 10 gitu. Nilainya Ya, kebayang. Lanjut. Bayang, Kak. antara 0 sampai 10. Bayang dulu, bayang. Iya. Bayangin dulu. Oke. Bayangin dulu aja, ntar ngajarnya gampang. Iya. Kan yang ngerjain kakak ini, bukan kamu. Siap, Bos. Median terkecil yang mungkin. Oke, misalkan kita urutkan ya. Misalnya urut nih. X1, X2, ini udah urut. Sampai X10. X10. Ya. Yuk, Coba mediannya berapa? Di mana mediannya? di antara Kecil. 4 sama 5. sama 5 di antara 5 sama 6. 4 sama 5 dong. Kok bisa? 5, 6, 7, 8, 9. 5 sama 6 nih. 5 sama 6. 5 sama 6, Kak. Iya, 5 Ya, sama. mungkin Ada yang belum bisa bayangin gitu. Ya. Berarti mediannya adalah di sini ya. Ada di data ke 5 dan data ke 6. Median terkecil yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai 7 dari 6 kali tes. Nah, itu gimana? Itu gimana? Gimana Itu tuh gimana? ngolahnya? Itu gimana? Ngolahnya gimana? Udah nggak masuk. Udah nggak masuk. Ya udah, yuk dipahami lagi. Nggak paham. Median terkecil yang mungkin bagi siswa. Berarti dia minta mediannya. Kalau terkecil tuh lebih dari apa kurang dari? Kurang dari. Kurang dari. Median terkecil. Rata-rata. Kalau mediannya Lebih dari kurang dari 0, berarti berapa aja? Kurang dari 5 misalkan. 4, 4, 3, 4, 3, 2, 1. A1. Ya. Oh, Nah, 7 ini ya? sebagai apa? Terbesar atau terkecil? Terbesar. Iya. Oke, Dia oke. mintanya median terkecil. Berarti pakai yang mana? Lebih dari. Lebih dari. Lebih dari. Ini kan yang terbesar. Ini kan terbesar ya. Nah, kalau kalimat ini, ya, dia bilang median terkecil yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai 7 dari 6 kali tes. Gimana maksudnya? Sementara kita lihat. Kita lihat sementara mediannya lebih dari berapa? 7. Median terkecil yang mungkin dari rata-rata nilai 7. Ya kita nggak tahu mediannya berapa gitu kan. Iya. Ini kenapa? Rata-ratanya nilai 7. Gimana Median itu, Kak? terkecil yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai 7. Dari 6 kali tes. Dari 6 kali tes. 7-nya dikemanain, Kak? Enggak tahu dah. Ini 7 ini punya siapa? Gimana? Iya. Median terkecil yang mungkin. Median. N-nya 6, Kak. Jumlah nilainya 42 dong, Pak. Ayo, coba. Median terkecil yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai 7 dari 6 kali tes. Rata-ratanya berapa? 7. Nilai 7. Dari 6 kali 7 dari 6 kali tes. 6 kali tes. Mungkin jangkauannya kali, Kak. 6 kali tesnya itu. Ya. Gimana sih? Berarti kalau rata-rata 7 kan berarti total nilainya 42 Kak. Iya, benar. Nanti bisa dicoba-coba aja kali Kak dari jawabannya. Oke, gimana jadinya? Kan totalnya 42 dari 6, dari rata-rata 7 dari 6 kali. 7 kali 6 berarti hasilnya 42 kan? Ya, Nah, 7 terus kali 6, dicoba dari jawabannya itu dimasuk-masukin aja kan nyobain Kak. Oke. Soalnya kalau misalnya 3 ya ya ngerti lah kayak gitu Kak. Iya, gini. Iya deh. Gini nih. Iya, Ya, nggak apa-apa. Siap, Itu Bos. boleh tuh. Boleh pendekatannya. Oke. Yang penting kita paham dulu kalimat di sini. Median terkecil yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai 7 dari 6 kali tes. Ya. Memiliki rata-rata nilai 7 dari 6 kali tes. Berarti ada 6 kali tes
Iya. Berapa? Iya. N. Rata-rata 7. N-nya 6. Iya. Benar. Nah, rata-rata N-nya 6 ya. Iya. Berarti dalam hal ini, boleh nggak kalau misalkan 7-nya ada 6 kali, itu boleh nggak? Kita bilang seperti itu. Boleh. 7-nya ada 6 kali, boleh ya? 7, 6 Boleh kali. bisa. Boleh. 6 kali tes tuh nilainya 7 gitu. 7. Rata-rata 7. Ya. Iya. Oke, kalau rata-ratanya 7 berarti jumlahnya 7, kita cek dulu. X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan X4 sampai berapa ya? 10. X10. Kalau X10 berarti gimana maksudnya ya? Aduh. Kan bingung juga nih. Median terkecil. Median terkecil yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai 7 dari 6 kali tes. Mediannya itu diambil dari yang X1 sampai 10 atau X1 sampai 7 sih, Kak? Sampai. Kalau median kan berarti nilai tengah. Kalau kita tadi datanya terurut berarti kan X5 sama X6 bagi 2 ya. Iya. Iya, tapi di situ kan ditanya mediannya median dari nilainya, Kak. Berarti yang dari X1 sampai X7 bukan sih, Kak? Bukan yang X1 sampai X10. Oh, maaf. X1 sampai X10 itu cuma buat ketentuan gitu ya, Kak? Iya, kakak salah. Benar-benar. Ini bukan sampai X10 ya? Iya, sampai 7. Sampai berapa? 6 kali tes. 6 kali tes. Ya, 6 kali 6 kali tes. tes ya. Berarti X. Oh iya. X6. 7. X6. 6 oh iya. X6. Iya. Median terkecil yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai 7 Dari 6 kali tes. Berarti ada 6. Maaf. Oh iya. Nah, dari sini. Nah, gitu ya. Jadi hanya sampai data ke 6. Berarti mediannya di mana? 3 sama 4. Di sini mediannya. Median ada di situ. Median terkecil. 7 bagi 2. Rata-ratanya dia bilang 7 ya? 7. Iya. X1 ditambah dengan X2 tambah dengan X3 sampai terus ditambah dengan X6. 6 ya. Ya. Sama dengan berapa tuh? 42. 42 iya. 42 ya. 7 kali 6. Oke, 42. Kemudian kita bisa nyari berapa nih? Apa lagi ya yang mungkin ya? Nilainya. Oke, gini. Ini X4 dan seterusnya. Tadi mediannya ada di sini ya? Iya. Iya, Kak. Berarti mediannya itu bisa kita ambil. Boleh nggak di sininya kalau ininya minimal semua, 1 semua? Kalau 0 semua gimana? Ini 0, ini 0, ini 0. Mungkin nggak yang ini jadi, berarti kan ini 10, ini 10, ini 10. Bisa nggak kayak begitu? Nggak tahu, Kak. Jumlahnya berapa? Enggak kan Gimana jadinya tuh bisa 42. Oke, jadi 42. Berarti nggak mungkin ya? 42 ya. Enggak. Berarti nggak mungkin. Berarti minimal harus berapa di sini? Ya, minimal. Kalau 1, 1, 1, 1? 29. Masih belum. Oke, yang jelas ini harus maksimal ya. Ini harus maksimal. Ini harus 30. Sisanya harus berapa? Sisanya 12. Harus 12. Sisanya harus 12. Kalau dia 12 berarti di sini harus angka berapa nih? 4. 4. Ini 4. Ini 4. Kak, itu nyimpulin yang 3 kanan itu harus 30 dari mana, Kak? Yang kanan harus 30. Iya. Oke, Karena yang kanan skalanya Kakak sampai ambil, 10. Iya, sampai 10. Kakak ambil yang 10 dulu. 10. Ya, X5-nya 10, X6-nya 10. Berarti ada 30 di sini ya? 30. Oh, iya. Gitu? Iya. Oke. Oke, berikutnya kalau misalnya dia sini 12 atau 4 ya. Kalau 12 4 yang ininya dapat nih. Berarti di sini 4 sama 10 ya? 10. Iya. Jadi berapa tuh? 14, 7.
14 bagi 7. 14. Iya, 14 Iya, bagi 2. Bagi 7 ya. 2. Bagi 2, bagi 2. Bagi 2 ya. Bagi 2 jadi 7. Ada nggak 7 di sini? Nggak ada ya? Ada. Seandainya gini, kalau misalkan ini kita ambil dia di sini paling kecil berapa ya? Biar ini gede, biar jadi gede. 6. Nah, 6 kalau bisa. dia di berapa? 6. Kalau ini 9 bisa nggak? Ini 9 biar jadi 12. 2 sama 1. Oke, ini 1 sama 2 gitu ya? Iya. Berarti? Iya, 1. Nyampur-nyampur nih, bingung. Iya, 9 sama 10 jadi berapa? 19. 19. Berarti harus sekecil mungkin ya? 6 sama 8. Oke, 6 sama 8. Coba. Kalau di sini tadi 9, ini di sini berarti 1 berapa tadi? 2. 2 sama 2 1. sama 1. 18 bagi 2 9. Enggak mungkin ya? Enggak. Berarti di sini harus kecil mungkin nih. Kecil. 5. Berapa dong? 5. 2. Kalau di sini misalnya tadi berarti awalnya 4 ya? Iya. Iya, awalnya 4 sama 4, 12. Oke, kalau di sini sekecil mungkin 3, 4, 5, Kak. kalau ini 3 bisa nggak? 255 bisa nggak? Kalau 2 3, 4, 5. 3, 4, 5. Berapa 3, 4, 5? 4, 5. 12. 7,5. 12. Oke, berarti dapat di sini ya? Iya, dapat. Berarti ini 15 dibagi dengan 2. 7,5. 7,5. Oh. Kak, berarti kayak gini tuh diurutin harus dari yang terkecil sampai terbesar, Kak? Ambil yang sebelah kanannya terbesar kayaknya. Oh, yang terbesar. Oh, yang dekat mediannya berarti, Kak? Iya. Oke, Yang sebelah kanannya. Kita Iya. belum dapat hitung-hitungan secara matematisnya ya. Ini mau pakai cara coba-coba nih. Iya, pakai coba-coba ini. Ini pakai cara coba-coba di sini ya. Diulang-ulang. Pak tadi bagi 2-nya dari mana? Median itu kan berarti X3 dibagi tambah dengan X4 dibagi dengan 2. Gitu. Ya, benar ya? Iya, benar-benar. Oke. Tadi kalau ya misalkan di sininya 4 lebih kecil lagi ya padahal ya? Iya. 40, 4. Lebih kecil lagi dia deh, 10 ya. 14 bagi 2 jadinya 14 bagi 7. Iya. Dengan bilangan bulat. Ini bulat di bilangan sini. 7, tapi 7 nggak ada ya? Oke, 7 nggak ada. paling yang mungkin 7,5. Kenapa? Iya, paling yang 7,5, Pak. Iya, paling 7,5 yang ada di pilihannya ya? Iya. Yang mendekati. Sip. Tapi nanti ini dicek lagi nih. Kakak juga agak kurang yakin yang di soal nomor 14 ini. Ya. Ini pembahasan jawabannya C, Kak. Iya, jawabannya 6, Kak. Jawabannya 6. Pembahasan. Oke. Iya. Dari mana dapatnya dia? Iya, coba cek pembahasan Di kunci jawabannya. C ya, dapatnya ya? Boro-boro buka. Berarti Tapi nggak ada bahasan. itu Ada ini pembahasannya? 12. Ada. Ada. Ada di sekolah nggak sih? Median terkecil yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai 7 dari 6 kali tes. 7 kali 6, 42. Yang kanannya 30, sisanya 12 ya. 12 berarti Gimana? 3, 4. Kalau yang di pembahasannya gimana pembahasannya? Coba dilihat. Coba dicek. Iya, Kak. Hmm. Nomor 14. Ya. 10-nya cuma ada 2 kali, Kak. 10-nya 2. Ya, jadinya 4, 6, 6, 6, 10, 10. Oh gitu, berarti 4, 4. 4, 6, 6, 6, 10, 10. Oke.
Itu ada caranya ya atau langsung tebak-tebakan gitu? Pembahasan ada di sekolah. Ada di sekolah. 4, 4, 6. Sekolah. 6. 4, 6, 6, 10, 10. Namanya ada 3, Kak. 6, 3. Namanya 3 ya? 6. Punya ada 2, bener udah Kak. Namanya 2 ya? 10 sama 10 gitu? 4, namanya ada 3, 10-nya 2, 4-nya ada 1. Oh, 4-nya 1. Triple 6. Ini Gitu? gimana? Dari mana? Ya. Oh. Oke. Ini 42 ya? Iya, Kak. Ini kenapa sih imposter? Oke, berarti itu nggak ada langsung nih, nggak ada langsung Pak, istilahnya perhitungan analisisnya nggak ada? Enggak kan, mikirnya saya karena median itu pasti dibagi 2, saya nyari yang paling kecilnya kan 4,5 sama 3 saya coba-coba gak dapet, jadi nyoba-nyoba masukin 6 dulu. Enggak, yang di pembahasannya. Baru, Kalau di pembahasan dia kan nyari apa agar mendapatkan median terkecil, maka di sini tuh ada X5 ditambah X6 sama dengan 20. X5 ditambah dengan X6 sama dengan 42. 20. 20. Oke, berarti yang paling ujung ya? Gimana? Ya, yang paling ujung. Oke, paling ujung 20. Berikutnya? 1 tambah Yang dari 1 sampai 4. X1 ditambah sampai X4, berarti sisanya? 22. 22. Oke, terus? Karena rata-rata nilai 4 tes terkecil, gimana ya ini ya? Nah, dibaca nggak? Dibaca coba. Karena rata-rata nilai 4 tes terkecil sama dengan 5,5. 5,5. Maka nilai yang 18 tambah 4. Gimana? Karena rata-rata? Nilai 4 tes terkecil. Iya. Oh, berarti yang ini. Dibagi dengan 4 ya? Iya. Bagi dengan 4, 5,5 5,5 ya. Terus berikutnya? Maka nilai yang mungkin yaitu 5 tambah 5. 5 tambah 5. Tambah 6 tambah 6 sama dengan 22. Tambah 6 tambah 6 sama dengan 22. Terus? Jadi ME sama dengan Iya. X3 plus X4 dibagi 2. Iya, terus? Sama dengan 6 tambah 6 bagi 2. Hasilnya 6. Di situ sih pembahasannya kayak gitu. Gitu aja ya? Nggak ada bentuk lainnya lagi ya? Enggak. Oke, tadi acuannya yang pertama, ya, karena tadi di sini adalah letak mediannya, di 3 dan 4, berarti yang 2 terakhir kita ambil yang maksimal ya? Ya, 2 terakhir ambil maksimal, kemudian kalau kita ambil 2 terakhir maksimal, berarti ini menjadi 20 ya? Iya. Berarti sisanya, ya, karena tadi jumlahnya 42, berarti 42 dikurang 22 jadi? 40 jadi 22 ya? Jadi 20 ya? 42 dikurang 20 jadi 22. Nah, ya Allah. 22 gitu ya? Iya. Oke. Nah, 22 itu kalau kita bagi rata, tadi dapatnya 5,5 ya. Berarti kita tinggal mikirin, nah gimana caranya apa namanya, yang 4 ini kembar, biar kembar tapi terkecil gitu ya. Sebenarnya ada lagi nih, kalau ini 4, ini 7, ini 7 ya. Tapi nanti rata-ratanya di sini kan jadinya. Rata-rata. Mediannya di sini ya. Median ya. Di 7. Berarti ambil yang yang terkecil. Berarti 55, 6, 66. Oke, sip. Kayak gitu mungkin benar tadi logikanya gitu ya. Tapi nggak ada yang secara analisis ya. Oke, itu. Atau ada yang mau nanya? Ada? Boleh, yuk. Tetap. 46. Berarti ini bukan 466 nih. Kalau ini 20. Ini 18, 22. Sama 22 juga ya? Iya. Berarti juga 5 di sini. 46 boleh. 55 juga bisa ya? Iya. Kan sama-sama 10 di sini tuh ya? Iya. Sip. Tadi bentar Kak. 22 itu tuh 5,5-nya dari mana? 5,5 ini dibagi dengan 4. Rata-ratanya 5,5. Dibagi 4. Iya, kan ada 4 data. X1, X2, X3, X4. Oke. Ada 5 data. Kasih Kak. Yuk.
Berarti jawabannya 5,5 itu, Kak? Enggak, jawabannya 6. 6. Kak itu 20 dapat dari mana? 20 kita ambil yang sebelah kanan 2-nya maksimal. Jadi nanti yang ada mediannya, kan tadi mediannya X3, X4 ya? Ya. Ini kan nanti data yang akan memperoleh median atau median didapatkan dari operasi X3 dan X4. Gitu. Berarti nanti selain dia yang 2 ini kita bikin maksimal. Kak, kalau misalkan nanti X-nya misalkan sampai 8, berarti max-nya itu 3 terakhir ya, Kak? Iya, 3 terakhir berarti dalam hal ini. Oh, maksimal itu dihitung dari yang terakhir. Habis median. Iya. Yang terakhirnya. Oh, baru paham, baru mengerti. Oke, tapi nanti dicari dulu caranya yang lebih asik lagi. Ini kan analisisnya kayaknya kurang ini. Satu. Modal nebak. Iya, ini ada unsurnya ya. X1, X2, X3, X4. X3, X4 udah ada. Udah mungkin kita dulu deh. Ini kita udah kelewat banyak nih. Sembayang. Ya, sholat dulu ya. Sembahyang. Sholat. Tarik napas. Oke, sementara kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin.